Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Bismillah. Semangat belajar. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar jenis-jenis paragraf. Simak dengan baik penjelasannya ya. Nah, apakah anak-anak sudah tahu ada berapa jenis paragraf berdasarkan tujuannya? Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Kemudian paragraf eksposisi. Kemudian ada paragraf persuasi. Ada paragraf argumentasi. Dan ada paragraf narasi. Nah, ada 5 ya anak-anak ya. Selanjutnya, bisa kita singkat menjadi satu kata yaitu depan. D deskripsi, E eksposisi, P persuasi, A argumentasi, dan N narasi. Depan. Nah, ingat ya. Nah, sekarang kita bahas dulu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penjelasan mengenai suatu objek yang digambarkan secara jelas, sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri. Coba kita sebutkan lagi cirinya ya. Cirinya adalah menggambarkan suatu objek. Kemudian, perincian tentang suatu objek tersebut lebih ditekankan dengan penggunaan panca indera, ya. Sehingga pembaca bisa apa tadi? Melihat, mendengar, dan merasakannya. Contoh dari paragraf deskripsi. Coba perhatikan ya. Masih melekat di mataku pemandangan indah nan elok pantai Parangtritis. Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti menyambutku. Serasa ingin mengajak bermain. Air yang jernih dan pasir putih lembut yang menghampar luas tanpa ada tumbuh-tumbuhan atau karang yang menghalangi, membuatku ingin kembali lagi. Di sebelah kanan kiri, aku bisa memandang air laut sejauh mata memandang. Nah, coba ketika membaca paragraf ini, kita seolah-olah berada di mana?
di pantai Parangtritis. Kita bisa merasakan di situ ada ombak yang bergulung-gulung, ya. Kita bisa mendengarkan suaranya, kemudian kita bisa melihat air yang jernih, pasir putih yang lembut, seperti itu ya. Itulah paragraf deskripsi. Nah, biasanya objek yang dideskripsikan itu dapat berupa benda, atau orang, atau tempat. Selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi penjelasan atau pemaparan tentang suatu hal dengan tujuan memberi informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Nah, biasanya paragraf ini menyajikan pengetahuan atau ilmu, kemudian definisi atau pengertian, atau langkah-langkah suatu kegiatan, kemudian metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Itu paragraf eksposisi. Ya, coba kita ingat ciri paragraf eksposisi, yaitu berupa penjelasan untuk memberikan informasi atau pengetahuan. Ingat ya. Contohnya dari paragraf eksposisi. Salah satu jenis flora langka di Indonesia adalah kantong semar. Tanaman ini hidup menopang pada tanaman lain seperti bunga anggrek. Kantong semar merupakan jenis tanaman karnivor. Pada ujung daunnya terdapat sulur berbentuk kantong. Kantong inilah yang digunakan sebagai perangkap untuk memakan mangsanya, seperti serangga. Nah, ketika membaca paragraf ini, maka pengetahuan kita bertambah ya. Tentang apa? Yaitu kantong semar yang merupakan jenis flora langka yang ada di Indonesia. Seperti itu contoh dari paragraf eksposisi. Selanjutnya adalah paragraf persuasi, yaitu paragraf yang bertujuan meyakinkan dan mengajak pembaca untuk melakukan anjuran atau ajakan yang terdapat di dalam teks. Cirinya apa, anak-anak? Cirinya adalah berupa ajakan atau anjuran untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah perhatikan ya, untuk menjaga kesehatan tidak cukup dengan hanya minum vitamin. Olahraga pun juga penting. Melalui olahraga secara rutin, otomatis aliran darah kita pun akan menjadi lancar. Jantung pun juga sehat. Ditambah lagi, pikiran kita akan lebih segar setelah berolahraga. Jadi, jika kalian ingin sehat, rajinlah berolahraga. Nah, itu contoh dari paragraf persuasi. Berupa ajakan ya. Ajakan untuk apa? Untuk rajin berolahraga. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Paragraf argumentasi.
adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Jadi, setiap pendapat tersebut disertai dengan bukti atau berupa fakta. Ya. Bukti tersebut sebagai alasan dari pendapat penulis. Cirinya adalah apa? Paragraf argumentasi? Pendapat ya. Nah, kemudian harus disertai bukti atau fakta. Diingat-ingat ya, paragraf argumentasi yaitu pendapat yang disertai bukti atau fakta. Kita lihat contohnya. Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis. Padahal ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Pantai Parangtritis adalah akibat terseret rip current. Dengan kecepatan mencapai 80 km per jam, arus balik tidak hanya kuat, tetapi juga mematikan. Nah, ini adalah paragraf argumentasi. Argumentasinya terletak di mana ya? Coba kita perhatikan lagi. Nah, tadi dikatakan bahwa di Pantai Parangtritis itu ternyata sering menelan korban ya. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa itu berkaitan dengan hal-hal mistis. Nah, coba perhatikan kalimat selanjutnya. Padahal ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Nah, ini yang berpendapat adalah siapa? Penulis. Ya, penulis berpendapat bahwa itu bukan disebabkan karena hal-hal mistis. Ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa di Pantai Parangtritis itu banyak menelan korban ya. Nah, selanjutnya penulis memberikan bukti. Nah, ada di paragraf selanjutnya ya. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan itu adalah akibat terseret rip current. Ya. Nah, itu adalah buktinya bahwa kejadian-kejadian menelan korban di Pantai Parangtritis itu bukan disebabkan oleh hal mistis. Inilah contoh dari paragraf argumentasi. Baik, sudah kita lanjutkan ya. Paragraf narasi. Narasi itu apa anak-anak? Menceritakan ya. Nah, paragraf yang berisi kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara runtut berdasarkan waktu atau urutan kejadian. Dalam paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Nah, coba perhatikan ya. Cirinya adalah berupa
menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian terdapat tokoh yang diceritakan. Kemudian terdapat setting. Setting itu adalah latar ya. Bisa latar tempat, bisa latar waktu. Kemudian ada alurnya maju atau mundur. Seperti itu. Kemudian ada konflik. Puncak permasalahan ya, titik ketegangan dari sebuah cerita tersebut. Nah, coba kita lihat contohnya. Pagi itu, seorang pemuda pergi ke laut untuk mencari ikan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang nenek yang minta tolong dipetikkan kelapa muda. Pemuda itu pun menolong nenek dengan senang hati, lalu melanjutkan perjalanannya ke laut. Hari sudah hampir malam, tetapi belum ada satupun ikan yang tersangkut di jaringnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang dengan tangan kosong. Namun, di perjalanan ia kembali bertemu dengan nenek yang tadi ditolongnya. Nenek itu menghentikan si pemuda dan menyodorkan keranjang yang penuh dengan ikan segar. Pemuda itu sangat senang dan berterima kasih kepada nenek tersebut. Nah, coba ini menceritakan peristiwa ya kejadian ya tentang perjalanan seorang pemuda yang mencari ikan, kemudian bertemu nenek. Nah, tokohnya siapa saja anak-anak di situ? Ada seorang pemuda dan seorang nenek. Tempatnya ada di pantai ya, ada di laut. Nah, selanjutnya waktunya kapan? Waktunya pagi sampai malam ya. Ya, sampai pulang diceritakan. Alurnya berarti alur maju dari pagi sampai pemuda tersebut pulang malam hari. Seperti itu ya. Ya, nah biasanya paragraf narasi itu juga berupa cerita-cerita dongeng, novel ya, atau perjalanan liburan. Nah, seperti itu. Ditandai dengan pada suatu hari atau seperti ini kan pagi itu atau liburan kemarin. Nah, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah kita telah mempelajari paragraf deskripsi, kemudian paragraf eksposisi, kemudian paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan paragraf narasi. Nah, apa tadi singkatannya? Depan. Ya. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Deskripsi menggambarkan suatu objek. Eksposisi memberikan penjelasan atau informasi ya, pengetahuan. Persuasi berupa ajakan, argumentasi, pendapat, dan narasi menceritakan. Ya.
Sekarang jadi tahu kan jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya? Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.